Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Gizi PTM semester 6 dan alih jenjang akan mempresentasikan tentang evidence-based nutrition practice pada penyakit kanker. Untuk jurnal yang pertama yaitu The Effect of Nutrition Intervention with Oral Nutritional Supplement on Pancreatic and Bile Duct Cancer Patients Undergoing Chemotherapy. Efek dari intervensi gizi dengan oral nutrition supplement pada penderita kanker pankreas dan empedu yang sedang menjalani kemoterapi. Kemudian untuk jurnal kedua adalah The Effect of Omega-3 Enriched Oral Nutrition Supplement on Nutritional Indices and Quality of Life in Gastrointestinal Cancer Patients, Randomized Clinical Trial. Efek dari ONS yang diperkaya dengan omega-3 pada indeks status gizi dan kualitas hidup pada penderita kanker gastrointestinal. Kemudian untuk jurnal yang ketiga adalah post-discharge oral nutrition supplements with dietary advice in patient at nutritional risk after surgery for gastric cancer randomized clinical trial. ONS saat pemulangan dengan saran diet pada pasien kanker lambung yang mengalami resiko status gizi kurang setelah dilakukan operasi. Untuk anggota dari kelompok 1, yang pertama ada Laras Dwi Wahyuni Tias, yang kedua ada Alvina Dewi Skrinada, yang ketiga ada Audiatus Salma, dan yang keempat Nadia Dewi Febrianti. Untuk latar belakang dari jurnal yang pertama, yaitu kemoterapi tentu memiliki efek buruk terhadap status gizi dan kualitas hidup pada pasien kanker pankreas, sehingga beberapa pedoman dari berbagai negara seperti Eropa, Australia, Eropa, Inggris, dan Amerika merekomendasikan pemberian ONS, oral nutritional supplement, selama masa pengobatan untuk meningkatkan asupan pada pasien kanker yang kekurangan gizi. Kemudian untuk latar belakang pada jurnal kedua, pasien kanker gastrointestinal sering mengalami malnutrisi parah karena adanya disfungsi atau kerusakan pada saluran pencernaan. Maka dari itu tidak dapat mencerna dan menyerap makanan atau zat gizi secara baik sehingga menimbulkan anoreksia. Kemudian untuk jurnal yang ketiga adalah karena malnutrisi sering terjadi dan memperburuk pada pasien kanker lambung setelah operasi, terutama setelah keluar dari rumah sakit, sehingga dampaknya akan semakin negatif. Nah, karena dampaknya semakin negatif ini, tapi dari rumah sakit belum adanya intervensi yang lebih lanjut saat di rumah. Kemudian untuk tujuan dari penelitian pada jurnal yang pertama untuk menyelidiki efek menguntungkan dari ONS pada pasien kanker pankreas dan saluran empedu yang sedang menjalani kemoterapi. Kemudian untuk tujuan pada jurnal yang kedua untuk menentukan kemanjuran suplemen nutrisi oral yang diperkaya dengan asam lemak omega-3 terhadap status gizi, kualitas hidup, dan indeks proinflamasi. Kemudian untuk tujuan penelitian pada jurnal yang ketiga, untuk mengevaluasi dampak suplemen nutrisi oral pasca pulang dari rumah sakit dengan saran diet dibandingkan hanya dengan saran diet saja. Untuk melihat dari hasil status gizi, termasuk indeks massa tubuh, indeks otot rangka, prevalensi sarkopenia, toleransi kemoterapi, tingkat penerimaan kembali setelah 90 hari, dan kualitas hidup pada pasien dengan risiko kurang gizi setelah operasi kanker lambung. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu berikutnya untuk pasien atau problemnya di sini yaitu penderita kanker. Untuk intervensinya yaitu diberikan oral nutritional supplement atau ONS. Untuk comparisonnya yaitu tidak diberikan oral nutritional supplement atau ONS. Untuk outcome-nya sendiri yaitu peningkatan kualitas hidup. Lanjut. Kemudian untuk sintesis of evidence dari jurnal pertama, ONS adalah produksi apakah yang mengandung gizi seimbang, kalori, dan protein untuk melengkapi asupan oral yang tidak mencukupi. Pasukan ONS terbukti bermanfaat dalam meningkatkan asupan oral dan berat badan, mempertahankan massa bebas lemak, dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien kanker pankreas. Sebuah studi pada pasien kanker gastrointestinal dan paru-paru yang diobati dengan kemoterapi paliatif, termasuk pasien kanker pankreas, tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat kelangsungan hidup dan kualitas hidup terlepas dari intervensi gizi, seperti suplemen, kemudian vitamin, atau saran diet. Lanjut.
Kemudian untuk yang jurnal kedua yaitu tinjauan sistemik baru-baru ini menunjukkan bahwa 65% dari 28 penelitian menemukan bahwa intervensi suplemen nutrition oral atau ONS memperbaiki satu atau lebih penanda status gizi, fungsi kekebalan tubuh, dan respon peradangan. ONS yang diperkaya dengan bahan-bahan fungsional tersedia terutama untuk mempertahankan homeostatis imunologis dan untuk menekan respons inflamasi yang dipicu oleh terapi kanker. Asam lemak omega 3, lantai panjang, kemudian asam eukaspanteonoik, EPA, dan asam decohexaenoik atau DHA adalah suplemen makanan yang paling sering digunakan yang mungkin memiliki aktivitas antiinflamasi. Lanjut. Untuk jurnal yang ketiga, suplemen nutrisi oral atau ONS adalah cara terapi dukungan gizi yang lebih disukai untuk memberikan energi dan gizi tambahan untuk tujuan medis khusus selain makanan normal. Sejumlah studi klinis dan analisis sistematis menunjukkan bahwa ONS dapat meningkatkan status gizi dan hasil klinis pada pasien rawat inap atau pasien medis di komunitas dan rumah perawatan. Dan selanjutnya menghasilkan penghemat biaya secara keseluruhan yang menunjukkan bahwa terapi ini efektif dari segi biayanya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Laras. Kemudian untuk outcomes jurnal pertama, ONS terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi pasien yang sedang menjalin kemoterapi dengan mengurangi skor PGSGA dari 9,5 menjadi 5,6. Skor PGSGA 9 atau lebih pada pasien kanker meningkatkan resiko malnutrisi sebesar 80%. Bagaimanapun, ONS tidak mempengaruhi parameter sel darah secara signifikan. Pada KOL, dilakukan penilaian dengan EORTS-KLK C30, efek ONS spesifik hanya mampu mendeteksi gejala fatigue. ONS sedikit meningkatkan KOL meskipun tidak signifikan dengan cara mengurangi fatigue. Next. Outcomes jurnal kedua, pada penelitian ini tidak ada perbedaan signifikan pada status gizi pada kedua grup penelitian. Albumin dan prealbumin merupakan biomarker yang paling sering digunakan untuk memantau status gizi pasien yang berisiko mengalami malnutrisi. Namun, suplementasi ONS selama 8 minggu memberikan perbaikan pada banyak indeks kualitas hidup. Kami mengamati peningkatan dalam skor fungsi peran, skor gejala kelelahan, skor mual dan muntah, skor insomnia, dan sembelit. Sebuah penelitian pada pasien saluran empedu atau pankreas menunjukkan intervensi ONS selama 8 minggu memperbaiki gejala kelelahan dan meningkatkan massa lemak. Next. Kemudian untuk outcomes jurnal ketiga, setelah 3 bulan dilakukan intervensi, ONS dan dietary advice meningkatkan SMI secara signifikan daripada hanya diberikan dietary advice saja. ONS juga mempengaruhi kejadian sarkopenia. Pasien yang menerima ONS dan dietary advice dilaporkan bahwa fatigue atau kelelahannya dan kehilangan nafsu makannya berkurang daripada hanya diberikan dietary advice saja. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya metode untuk yang pertama randomizing membagi dua grup ONS dan non-ONS pada 34 pasien yang terdiagnosa kanker pankreas dan kanker saluran empedu dan diberikan intervensi selama 8 minggu. Kemudian dilakukan evaluasi antropometri, PGSGA, BIA, dan QOL pada minggu ke-1 dan minggu ke-8. Yang kedua, random experimental group dan control group. Pasien yang diteliti adalah yang sedang berada di stadium 1 sampai 4, kanker yang diintervensi selama 8 minggu dan diukur antropometri klinis dan biokimia. Pasien dievaluasi body komposisi, PGSGA untuk status gizi, dietary intake, dan QOL-nya. Kemudian yang ketiga ada randomized control trial, perbandingan antara intervensi ONS plus dietary advice dengan intervensi dietary advice saja pada pasien dengan risiko malnutrisi setelah operasi kanker lambung selama 3 bulan.
Data yang dievaluasi adalah BMI, SMI, SME per Haig, dan jumlah pasien sarkopenia. Kemudian yang selanjutnya ada findings. Yang pertama ada peningkatan QOL tidak signifikan, yaitu penurunan gejala fatigue. Kemudian yang kedua memperbaiki gejala kelelahan dan meningkatkan massa lemak. Dan yang ketiga meningkatkan skeletal muscle mass index, menurunkan gejala fatigue dan gejala kehilangan nafsu makan. Kemudian yang selanjutnya ada implication. Diharapkan penggunaan intervensi oral nutrition supplement atau ONS menjadi pendukung yang digunakan dalam pengobatan kanker sehingga dapat meningkatkan quality of life penderita, dan ONS yang dibuat dapat menyesuaikan komposisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan intervensi di berbagai jenis masing-masing kanker. Sekian yang bisa kelompok 1 sampaikan mengenai kanker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sarjana Terapan di juga ahli jenjang. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang evidence-based nutritional practice tentang anemia. Dengan anggota kelompok yang pertama adalah Rasdiwa Yuning Tias, kemudian ada Alvina Deus Grenada, ada saya sendiri Dia Audiatus Salma, dan ada Nadia Dwi Febrianti. Dengan soal kasus yang kami ambil yaitu kasus 1 tentang intervensi pemberian suplementasi zat besi pada remaja putri dalam penanganan anemia zat gizi besi. Kami mengambil 3 jurnal. Untuk jurnal pertama, judulnya yaitu Impact of Weekly Iron Folic Acid Supplementation with and without Vitamin B12 on Anemic Adolescent Girl, Randomized Clinical Trial. Jurnal kedua yaitu Impact of Daily Supervised Administration of Package of Iron and Folic Acid and Vitamin B12 on hemoglobin levels among adolescent girls 12 until 19 years, a cluster randomized control trial. Untuk jurnal ketiganya yaitu a community-based randomized control trial providing weekly iron folic acid supplementation increase serum ferritin, folate, and hemoglobin concentration of adolescent girls in Southern Ethiopia. Untuk latar belakangnya sendiri, jurnal pertama yaitu usia rata-rata pernikahan di India sekitar 18 tahun. Mengatasi anemia saat kehamilan mungkin sudah terlambat karena terjadi defisit zat besi yang besar. Dilakukan penelitian untuk membandingkan suplementasi IFA dengan atau tanpa vitamin B12 dalam mengurangi prevalensi anemia di kalangan remaja putri. Jurnal kedua yaitu 40% remaja putri di India mengalami anemia yang berdampak pada kognitif dan produktivitas kerja. Pemberian suplementasi IFA pada kalangan remaja masih terbatas, oleh karena dilakukan uji coba untuk menilai dampak pemberian terhadap peningkatan kadar HB di kalangan remaja putrinya. Untuk jurnal yang ketiga yaitu kekurangan besi dan asam folat pada wanita dikarenakan fase menstruasi dan fase kehamilan selama perkembangan janin. Pemberian suplementasi IFA mingguan digunakan untuk meningkatkan simpanan zat besi pada remaja putri dan wanita usia reproduksi. Untuk purpose dan aim dari jurnal pertama, purpose-nya untuk menilai dan membandingkan dampak suplementasi zat besi dan asam folat IFA mingguan dengan atau tanpa vitamin B12 terhadap penurunan prevalensi anemia terhadap kadar hemoglobin darah atau serum, ferritin serum, asam folat, dan vitamin B12. Untuk aim-nya untuk menilai dan membandingkan dampak suplementasi zat besi dan asam folat IFA mingguan dengan atau tambah vitamin B12 terhadap penurunan prevalensi anemia terhadap kadar hemoglobin darah atau serum, ferritin serum, dan asam folat serta vitamin B12. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alvina. Untuk purpose dan aim pada jurnal kedua, untuk purpose-nya untuk menilai dampak suplementasi harian paket IFA, zat besi asam folat dengan vitamin B12 terhadap kadar hemoglobin pada remaja putri. Untuk aim-nya membuktikan efektivitas pemberian suplementasi harian paket IFA, zat besi asam folat dengan vitamin B12 terhadap kadar hemoglobin pada remaja putri.
Untuk purpose dan aim pada jurnal ketiga, purpose-nya untuk menyelidiki efek suplementasi mingguan IFA berbasis masyarakat selama 3 bulan pada kadar ferritin serum, folat, dan hemoglobin di antara gadis-gadis remaja di zona Walaita dan Hadia, Ethiopia Selatan. Untuk aim-nya, mengetahui efek suplementasi mingguan IFA berbasis masyarakat selama 3 bulan pada kadar ferritin serum, folat, dan hemoglobin di antara gadis-gadis remaja di zona Walaita dan Hadia, Ethiopia Selatan. Untuk pick up question, intervensi pemberian suplementasi zat besi pada remaja putri dalam penanganan anemia zat gizi besi untuk problemnya sendiri adalah remaja putri dengan anemia zat gizi besi. Untuk interventionnya, pemberian suplementasi zat besi, comparisonnya tidak diberikan penanganan suplementasi zat besi. Untuk outcome-nya hasilnya pemulihan kadar hemoglobin pada remaja putri dengan anemia zat gizi besi. Untuk time-nya rentang waktu dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, Synthesis of Evidence untuk jurnal 1, penelitian ini menunjukkan bahwa suplementasi mingguan zat besi dan asam folat dengan atau tanpa vitamin B12 efektif dalam mengurangi prevalensi anemia di kalangan remaja putri. Hasilnya menunjukkan peningkatan rata-rata kadar hemoglobin dan penurunan prevalensi defisiensi serum ferritin, terutama pada kelompok yang menerima vitamin B12. Jurnal kedua, tingginya prevalensi anemia di kalangan remaja perempuan India meskipun ada program suplementasi zat besi dan asam folat. Kemudian penambahan vitamin B12 pada suplementasi IFA tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kadar hemoglobin. Kemudian suplementasi harian IFA dengan atau tanpa vitamin B12 selama 90 hari mengurangi proporsi anemia sebesar 53,3%. Untuk jurnal yang ketiga, penelitian ini mengevaluasi efek suplementasi mingguan zat besi dan asam folat selama 3 bulan dan hasilnya terjadi peningkatan pada konsentrasi Hb, SF, dan S-FOL pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Studi ini merekomendasikan evaluasi lebih lanjut terhadap dampak jangka panjang dari suplementasi WIFAS yang diberikan secara komunitas. Selanjutnya untuk outcome dan measurement plan, jurnal 1, rata hemoglobin meningkat dari 106,7 plus minus 11,2 gram per liter dan 108,9 plus minus 8,91 gram per liter di grup A dan grup B. Pada awal menjadi 116,4 plus minus 10,8 gram per liter dengan P kurang dari 0,001 dan 116,5 plus minus 10,26 gram per liter dengan P kurang dari 0,001 masing-masing pada pasca intervensi, dengan penurunan prevalensi anemia sebesar 35,9% pada grup A dan 39,7% pada grup B dengan P lebih dari 0,05. Untuk jurnal 2, rata hemoglobin kelompok eksperimen 1,3 plus minus 1 gram per desiliter, kelompok kontrol 1,6 plus minus 1,2 gram per desiliter dengan P 0,004 dan kadar ferritin kelompok eksperimen 18,6 plus minus 31,5 kelompok kontrol 18,8 plus minus 35 dengan P 0,188 meningkat pada kelompok kontrol dan eksperimen. Defisiensi vitamin B12 serum berkurang secara signifikan hingga 2,5% pada kelompok eksperimen dan defisiensi ferritin berkurang pada lebih dari 96% anak perempuan pasca intervensi. Kemudian yang jurnal ketiga, intervensi WIFAS selama 3 bulan dikaitkan dengan peningkatan 4,1 folat serum, 39,1 serum ferritin, dan 1,2 konsentrasi hemoglobin relatif terhadap kelompok kontrol dengan P kurang dari 0,001. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian untuk metode pada jurnal
pada jurnal 1, uji coba terkontrol secara acak berbasis komunitas dilakukan di daerah Kumuh, Kirti Nagar di Delhi Barat. Sebanyak 446 remaja putri relawan anemia ringan dan sedang diidentifikasi dan diacak menjadi 2 kelompok. Suplementasi mingguan yang diawali diberikan selama 26 minggu. Grup A zat besi 100 mg, asam folat 500 mikrogram, dan placebo. Grup B zat besi 100 mg, asam folat 500 mikrogram, dan cyanocobalamin 500 mikrogram selama 6 minggu dan 15 mg selama 20 minggu. Kemudian untuk jurnal 2, uji coba acak klaster berbasis komunitas dilakukan di blok pedesaan distrik Faridabad, Haryana, India pada tahun 2017 sebanyak 760 remaja perempuan dalam kelompok usia 12-19 tahun dengan anemia ringan dan sedang dipilih dari sekolah negeri. Pemberian zat besi dan asam folat dalam pengawasan harian dilakukan selama 90 hari. Kemudian untuk jurnal ketiga, uji coba terkontrol secara acak atau RCT berbasis masyarakat dilakukan di 4 desa di zona Wolaita dan Hadia. Remaja perempuan dengan jumlah 226 berusia 10-19 tahun direkrut dan dibagi secara acak ke dalam yang pertama kelompok WIFAS dan yang kedua kelompok kontrol tanpa intervensi. Antropometrik konsentrasi Hb dan serum ferritin, esfol dan protein C reaktif dianalisis pada awal dan akhir. Next. Kemudian untuk finding pada jurnal 1, suplementasi IFA dengan atau tanpa vitamin B12 merupakan upaya yang efektif untuk menyembuhkan anemia. Meskipun penambahan vitamin B12 memiliki dampak yang sama terhadap peningkatan status hemoglobin seperti halnya IFA saja. Hal ini menghasilkan status ferritin yang lebih baik. Oleh karena itu, lebih banyak penelitian multipusat dengan durasi suplementasi yang lebih lama atau dosis vitamin B12 yang lebih tinggi dapat dilakukan untuk menilai kemungkinan dampak vitamin B12 terhadap peningkatan kadar hemoglobin dalam populasi. Kemudian untuk jurnal kedua, suplementasi IFA setiap hari dengan atau tanpa vitamin B12 selama 90 hari menghilangkan defisiensi zat besi, defisiensi vitamin B12, dan mengurangi proporsi keseluruhan anemia sebesar 53,5%. Kemudian untuk jurnal ketiga, intervensi WIFA selama 3 bulan efektif menurunkan defisiensi zat besi dan folat pada remaja putri. Next. Untuk implication, suplementasi IFA atau suplementasi zat besi dan asam folat dengan atau tanpa vitamin B12 merupakan upaya yang efektif untuk menyembuhkan anemia. Penambahan vitamin B12 menghasilkan status ferritin yang lebih baik. Suplementasi IFA atau suplementasi zat besi dan asam folat setiap hari dengan atau tanpa vitamin B12 selama 90 hari menghilangkan defisiensi zat besi. Intervensi WIFA selama 3 bulan dikaitkan dengan peningkatan 4,10 mg per mili serum folat 39,1 mikrogram per liter, serum ferritin, dan 1,2 gram per desiliter konsentrasi hemoglobin relatif terhadap kelompok kontrol. Intervensi WIFA selama 3 bulan efektif menurunkan defisiensi zat besi dan folat pada remaja putri. Hal ini mempunyai implikasi bahwa suplementasi zat besi dapat mengatasi anemia zat besi pada remaja putri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.